Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Helak episode 3 sampai 5. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Di sisi lain, Asta yang sedang melakukan penyelidikan beristirahat di bawah pohon dan disuguhi sama rumput-rumput indah di depannya. Dia merasa iri sama lingkungan manusia, padahal jauh dari rumah-rumah. Tapi situasinya aman dan indah macam ini. Kalau di lingkungan iblis, kalau keluar dari kota atau kastil itu banyak racun di daratan dan juga banyak monster, jadi kagak aman. Selanjutnya dia bakalan meneruskan lagi perjalanannya. Kali ini dia masuk ke markas musuh. Kalau dia sampai ketangkap, auto pasti bakalan habis. Tapi dia tahu kalau Vermilion sekarang lagi berjuang juga menjadi pengawas di turnamen final. Dia juga harus lebih bersemangat. Setelah melakukan perjalanan, para finalis sudah dihadapi dengan monster yang banyak. Hyura keteteran melawan monster-monster itu. Kata Vermilion tidak boleh memaksakan diri. Nah, kebetulan itu monster pada muncul lagi. Jumlahnya malah lebih banyak. Mereka kagak tahu mesti gimana. Yang lain pada santai macam itu. Dorce bakalan nolongin sama kekuatannya. Diambillah coklat dan memakannya, dikira itu sumber energinya. Taunya kalau mau nambah energi harus makan kacang. Dia salah makan. Alhasil dia makan kacang tuh. Lalu keluar dan kekuatannya. Emang Kenros merasakan pun itu kekuatan sangat kuat. Katanya dia mau bikin pelindung, cuma lama banget. Vermilion kaget ketika mendengar kalau pelindungnya siap dalam 30. Jadinya dia marah-marah dan membakar para monster tersebut. Yura makin curiga kalau dia bukan Anne. Tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di tempat peristirahatan. Terlihat pada kecapean karena di sepanjang perjalanan banyak monster yang menghalangi mereka. Di situ cuma Helak aja yang masih bersemangat sampai matahin action figure yang ada di situ. Dorce juga masih lumayan kuat. Mungkin inilah kekuatan dari si Helak. Dia tahan banget sama racun di daratan itu. Dia kalau mau ke arena turnamen pasti melewati daratan yang penuh dengan racun, tapi Helak sangat kuat. Terus mereka pengen makan terlebih dahulu. Di situ si Kenros merasa kalau si Anne ini adalah orang penting. Hyura langsung saja memberitahunya kalau sebenarnya si Anne itu adalah si Vermilion. Makanya Kenros harus agak sedikit sopan kepadanya. Dia aneh aja kenapa Vermilion melakukan itu. Ya karena dia sedang mengawasi Helak. Padahal katanya Helak itu baik, tapi tetap aja dia itu pahlawan manusia. Tak lama kebetulan orangnya lewat dan mendengar dia kagak mau ngaku kalau dia adalah Vermilion. Malah dia menyuruh kedua orang itu untuk santai saja. Yura mau kagak mau harus menuruti perkataannya. Tak lama setelah itu mereka makan. Nah, yang masak adalah si Helak. Tentu si Vermilion agak bete. Di situ padahal dia bawa makanan juga yang cepat saji. Coba si Helak ini masakin terong yang dia kagak suka sama sayur tersebut. Yura melihat si Vermilion waspada akan masakan si Helak. Nyatanya bukan itu. Dia kudu memakannya biar kagak dicurigai sama Helak. Alhasil dia makan dan rasanya enak. Di sisi lain Ajudra sama Hon lagi main monopoli. Terlihat dia kalah mulu. Terus datanglah wasitnya atau Rekoko yang memberitahu kalau Vermilion dan para finalis sudah melanjutkan perjalanannya lagi. Karena jalan yang sudah direncanakan itu banyak kendala. Alhasil mereka bakalan jalan bawah tanah, yang mana di sana banyak monster yang kagak bakalan habis dan racun yang cukup banyak. Mereka akan sedikit khawatir sama situasi yang sedang dihadapi Vermilion. Pak Ajudra mencoba meyakinkan Ista dan yang lainnya kalau Vermilion ini lebih kuat daripada mereka. Jadi kagak perlu khawatir, yang perlu khawatir itu adalah dia takut kesatria bersayap itu menyerang tempat itu. Juga makanya harus bersiap. Sementara itu yang lagi di bawah tanah mendapatkan monster yang banyak banget, kagak ada habisnya. Mereka harus kesibukan sama monster-monster di sana sampai Kenros memperkenalkan setiap monsternya kepada si Helak. Sampai di mana ketika sibuk si Dorce mau menggunakan pelindungnya, tapi karena kelamaan jadi kagak diperbolehkan. Terus Hyura memberitahu si Vermilion kalau di belakangnya terdapat monster yang kuat, yaitu makhluk dunia lain. Katanya itu monster terbentuk karena banyaknya racun. Monster itu juga kuat dan sangat kejam.
Kali ini Vermilion akan menghadapi, namun di situ Helak yang bakalan ambil bagian. Dia sudah tahu tentang monster tersebut. Teman-temannya kagak yakin Helak bisa melawannya karena Helak kagak bawa apa-apa. Dorce melihat Helak ini bawa pedang, namun ketika duel Helak sama sekali kagak pakai pedang dan yang lainnya. Dia cukup pakai kaki padahal dia ada pedang. Dengan kakinya aja dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Lalu pedang yang dia bawa itu ternyata sangat pendek banget. Setelah itu mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Vermilion kepikiran sama si Helak yang emang kuat. Bapak-bapak itu dia mengingat perkataan si Ajudra yang mana orang-orang merekomendasikan dia ikutan turnamen adalah si Ajudra sendiri. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun sampai di kastil urung pertama. Si Vermilion menemui orang yang menjadi mata-mata dia. Tempat itu dia menunjukkan jalan rahasia menuju kastil urung. Dia ditunjukin lewat batu-batuan kayak begitu. Saatnya tugasnya udah selesai, dia pun pulang. Sebelum masuk si Vermilion memberikan instruksi bagi orang yang mengalahkan ketua kesatria itu. Dia yang akan menjadi pemenangnya di situ. Hyura harus cepat-cepat menghajar bosnya. Tapi kagak semudah itu. Peserta yang lain memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, apalagi si Helak. Dia sudah berambisi banget bakalan memenangkan turnamen tersebut. Dorce beda lagi, coklat kesukaannya habis dia tiba-tiba jadi kagak semangat dan pengen cepet-cepet pulang. Dia akan membalaskan iblis urung aja, kagak peduli mau menang atau kalah. Lalu mereka masuk dan di depannya ada musuh-musuhnya. Itu Vermilion sudah mengatakan kalau kagak boleh berisik, tapi orang-orang itu malah kagak mengerti alhasil ketahuan dah. Mau gak mau langsung dimulai pertandingannya. Hyura sok-sokan kalau dia akan menghadapi bosnya. Krocok-krocoknya diberikan ke yang lain. Dorce kelihatan sangat mahir banget memainkan tongkatnya macam itu, padahal dia santuy banget. Ketika si Hyura udah mau siap dihabisi, Helak mendekatinya dan menyuruhnya buat berhenti. Dia tahu bocah kesatria bersayap tersebut dia adalah Edil namanya. Edil pun tidak tahu kalau dia adalah Helak. Dibukalah helmnya yang ternyata kesatria itu adalah manusia. Si Vermilion sudah waspada kalau udah seperti ini. Mereka terlihat sudah akrab, nampaknya seperti kawan lama gitu karena sudah mengenali satu sama lain. Yang membuat yang lain terkejut adalah para kesatria itu berniat buat menyusuri tempat iblis lebih dalam lagi dan terus bertarung, sebab awalnya dia itu emang tidak kuat, tapi dengan seringnya duel otomatis kekuatannya dia juga meningkat katanya. Terus juga Vermilion kaget ketika orang itu ngomong kalau seluruh kesatria bersayap itu adalah seorang pahlawan. Tentu dia kagak percaya, soalnya pahlawan yang terlahir selama ratusan tahun cuma ada Helak. Dan juga saudaranya belum ada lagi. Kekuatannya pun saat ini kalau ada banyak macam Helak bisa bahaya lah. Ini masih kesatria kagak cocok disebut pahlawan. Tapi kalau sering diasah mungkin bakalan macam si Helak. Mereka belum mengerti tentang arti kebangkitan. Lalu Edil memanggil rekan-rekannya yang banyak banget. Itu semuanya orang-orang yang sudah dibangkitkan. Dia bakalan menghajar semua iblis yang ada di situ. Tapi kagak semudah itu, si Vermilion kali ini bakalan ikut campur. Dia mencoba mengurangi para krocok-krocok kesatria tersebut. Dan dia juga kagak bakalan melupakan laga finalnya. Di situ Vermilion mengeluarkan seperti kekuatan memanggil gitu yang membuat peserta jadi kagak berguna sama sekali. Ini dia tunggu si Helak berpihak sama siapa nih. Nah, ketika si Edil sibuk ngebacot, tiba-tiba ada si Hyura terbangun dan langsung menebas sebelah sayapnya. Edil merasa aneh kenapa Hyura masih bisa memegang pedang padahal tangannya udah hilang satu. Tak lama kemudian tiba-tiba saja rekannya Edil menyerangnya seperti itu dari atas. Nampak dia sudah menyusun rencana gitu. Tak berselang lama benar aja itu kasir roboh macam itu. Helak juga telah memberitahu mereka, jadi pada terjun ke bawah macam itu. Setelah di bawah sana terlihat di sana terdapat sebuah portal dan juga batu energi biasanya dibuat untuk pelindung biar terhindar dari racun. Vermilion memberitahu kalau portal itu adalah sebuah sihir teleportasi. Mereka pernah mendengarnya, tapi katanya itu sihir sangat susah untuk dikeluarkan. Katanya para kesatria itulah yang udah membuatnya. Pantesan mereka datang tiba-tiba tanpa kedeteksi. Ternyata mereka menggunakan energi batu tersebut untuk membuat sihir tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba saja karena kagak stabil portal itu menyedot apa saja yang ada di dekatnya. Mereka pada panik semuanya, kagak bisa kemana-mana. Untungnya Dorce kali ini berhasil mengeluarkan pelindungnya setelah sebelumnya gagal karena terlalu lama.
Terlihat dia sangat berkonsentrasi macam itu, tapi dia juga kagak bisa lama-lama menahan pelindungnya. Permilio mencoba menyerang portal itu, namun kagak berpengaruh sama sekali sampai di mana dia punya rencana untuk menghancurkan batu energinya. Biar portalnya bisa tertutup, tapi katanya bahaya jika keluar dari portalnya. Karena kagak ada cara lain, Permilio bakalan melakukan cara bahaya tersebut. Dia keluarlah dari sana. Menunggu si Helak, mungkin kalau ada si Helak bakalan menghajar batunya. Tapi Yura memberitahu kalau Helak sekarang ini adalah musuh. Jika si Permilio mencoba menghancurkannya, di sana sangat berhasil, batunya terjadi retakan macam itu. Permilio bakalan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi, namun sayangnya ketika dia sedang fokus, ada patung terkena kepalanya. Otomatis dia langsung lemas dan bersedot macam itu. Berbarengan dengan Helak yang muncul dan langsung menyelamatkan si Permilio. Permilio masih bisa bertahan, dia langsung saja mengeluarkan kekuatannya yang langsung menghantam batu energi tersebut sampai hancur. Tidak sampai di situ, walaupun sudah hancur batunya, portalnya masih terbuka. Permilio tersedot dan Helak mencoba menolongnya. Namun usahanya sia-sia, mereka berdua pun tersedot masuk ke dalam sana. Sampai akhirnya mereka bertiga berhasil bertahan, sedangkan Permilio dan Helak masuk ke sana yang otomatis terhubung ke dunia manusia. Permilio auto pingsan, dia merasakan hal baru dan bau yang menenangkan. Ketika dia buka mata, nampak cuacanya sangat indah. Dia baru nyadar kalau bau yang menenangkan itu adalah bau jubahnya si Helak. Bangun-bangun udah ada di tempat yang asing macam itu. Dia sangat bingung di sana. Terlihat Permilio terdampar di sebuah pulau gitu. Sebelum keberangkatan si Permilio ke Kastil Urum, ternyata terjadi keributan dulu, yang mana si Permilio pengen potong rambut biar kagak ribet nantinya. Cuma Ajudra kagak mau, soalnya dia suka rambut si Permilio panjang. Katanya tapi Permilio tetap pengen motong rambutnya, sampai Ajudra ngajak ribut. Kalau dia kalah baru boleh dipotong. Belum apa-apa langsung jadi abu. Jadinya dipotong dah, lagian nanti juga panjang lagi. Tak lama Ajudra yang baru bangun langsung menghampiri si Permilio untuk mencegahnya memotong rambut. Tapi sayang dia sudah lebih dulu memotongnya macam itu. Setelah dipotong katanya kagak buruk juga sesudah dipotong. Singkat cerita, setelah kejadian tersedotnya Permilio ke sebuah pulau, langsung dari kekaisaran mendapatkan kabar bahwa Permilio telah tersedot dalam sebuah portal di sana. Ini posisinya tidak diketahui, lantas Ista panik pada saat itu. Bahkan Ajudra sampai berbusa saking kagak percayanya. Sementara itu si Permilio yang berdiri di pantai udah tahu kalau itu adalah laut. Dia pernah melihatnya sewaktu dia masih kecil. Dia cobainlah berendam. Dia merasa kalau di tempat manusia tidak ada racun sama sekali, jadi berasa nyaman. Berdiam lama di sana. Tapi dia juga kagak boleh lama-lama diam di situ. Permilio harus kembali lagi ke tempat asalnya. Dia coba pergi ke hutan dan makan buah apa itu kagak tahu. Entah sampai kapan dia bertahan di pulau tersebut. Maka dari itu dia kagak boleh diam saja. Si Helak juga kagak tahu sekarang ada di mana. Setelah dia berjalan kembali, Permilio mendengar suara yang lagi memukul-mukul. Dia ikutinlah suara tersebut yang makin lama makin jelas. Yang ternyata itu si Helak yang sedang membuat rumah. Dia tentu kagak percaya Helak membuat rumah seperti itu dengan cepat. Tak lama datang seekor burung gemoy yang bisa ngomong, yang menyapa si Permilio macam itu, cuma kagak dijawab. Kebetulan si Helak tahu keberadaan si Permilio, alhasil dia dikejutkan macam itu. Dikira si Permilio mereka berdua bakalan ribut setelah tahu kalau si Helak seperti berpihak kepada kesatria bersayap tadi. Namun dia ngomong aja dia mendirikan rumah ada alasannya, karena sekarang dia terdampar di sebuah pulau terpencil. Jadi untuk berteduh dia bikin aja rumah biar kagak kehujanan. Dia masih aneh dengan si Helak. Tak lama kemudian benar aja turun hujan. Mereka langsung buru-buru masuk, tapi tidak dengan si Permilio. Dia kagak mau bergabung dengan si Helak yang dikata musuh itu. Tapi Permilio mengajaknya dengan paksa macam itu. Sesudah di tempat yang aman dia baru bisa merasakannya. Permilio makin bingung lagi, sebenarnya si Helak berpihak kepada siapa gitu kan. Tapi di situ si Helak mengajaknya untuk berusaha keras bisa kembali ke tempat tinggalnya, yaitu di kerajaan iblis. Tapi kalau semisal si Helak balik lagi bisa dalam bahaya dan repot lagi ngusirnya. Setelah itu si Ajudra instan menenangkan diri seperti sambil nyari cara gimana biar mendapatkan Permilio kembali.
Si ajudan merasa kagak percaya kalau kesatria itu adalah manusia, ditambah itu pahlawan semua, cuma belum benar-benar kuat. Ajudra masih terus melamun, padahal yang lain udah panik, entah sampai kapan mereka bisa menemukan si Vermilio. Ajudra kagak ada pilihan lain untuk mempersiapkan prajuritnya untuk siap-siap mencari dan juga bersiap untuk kedatangan para kesatria bersayap itu datang. Namun kata Hon, prajuritnya banyak yang sudah ditugaskan keluar, salah satunya melawan para monster yang berada di luar sana. Jadi berasa kagak mungkin untuk menarik mereka ini. Ajudra masih ada cara untuk menemukan keberadaannya. Ini kekuatan kagak sedikit orang yang tahu. Cuma syaratnya harus ada bagian tubuh dari si Vermilio. Kebetulan kemarin Vermilio habis potong rambut, ya kan? On mengira si Ajudra agak horor mengut rambutnya, walaupun sebenarnya dia kagak ada niatan jahat. Ditambah anehnya ketika dia pegang rambutnya, tubuh dia langsung kebakar. Nah kebetulan si Ista ada, nah rambut si Vermilio ini udah dari tradisi kampungnya yang selalu menyimpan rambut orang yang dipotong. Mereka langsung saja eksekusi, ya kan, dengan menyiapkan peta dan juga patung yang diisikan rambut si Vermilio tadi. Ketika sama Ajudra dicobain pakai kekuatannya, yang terjadi adalah emang nunjukin ke sesuatu tempat. Namun patung tersebut keluar dari peta, otomatis ini udah kagak kedeteksi alias ke ujung benua hilangnya. Sementara itu Asta langsung dihubungi tentang keadaan si Vermilio yang sekarang ini sedang tidak terdeteksi keberadaannya. Di situ si Asta berada persis dekat dengan markas para kesatria bersayap tersebut. Dia berniat untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Vermilio terlihat sedang memancing bersama si burung. Kelihatan Vermilio macam kesal gitu, sampai sama si burung disemangatin, padahal dia sebenarnya lagi bimbang dengan keadaan dia sekarang. Dia masih bertanya-tanya tentang si Helak, apakah dia musuh atau bukan. Si Helak ini kemarin melindungi si Edial yang mau dihabisi, tapi setelah kejadian itu ada hal yang membuat si Vermilio ragu kalau Helak adalah musuh, yaitu menolongnya. Terus sekarang bisa saja si Helak membunuhnya atau memanfaatkannya, tapi untuk apa gitu? Dia awalnya pengen langsung bertanya tujuan si Helak itu apa, cuma dia masih takut nantinya terjadi keributan, otomatis dia akan kalah kalau melawan si Helak. Dan nanti bisa aja dia menyerang ke Kaisaran Iblis yang mana ada Ajudra dan lain-lain di sana. Walaupun dia kagak suka, tetap aja itu kaumnya. Tanpa disadari dia yang dari tadi melamun, dia udah dapat ikan, sampai burung capek ngasih taunya. Vermilio yang baru ngeh langsung menariknya, nampak kesusahan padahal ikannya kecil banget. Katanya ikannya sehat, dia menyuruh si Vermilio untuk santai nariknya biar kagak putus. Baru mah semangat, talinya putus macam itu. Tiba-tiba aja si Helak menyelam untuk mendapatkan benangnya itu. Sayangnya pas dia balik bukan ikan yang dia bawa, melainkan apa itu macam ada campuran onta dan lain-lainnya. Katanya itu beracun. Setelah hari itu si Vermilio bisa tidur nyenyak di rumah buatan si Helak tanpa ada kendala dan mikirin yang kemarin. Piyama yang dipakai dia pun terasa nyaman, nampak kagak ada sesuatu yang mencurigakan. Tak lama ada yang mengetuk pintu, dia cepat-cepat membuka pintunya yang ternyata ada makhluk lain, entah itu makhluk apaan. Dia ke situ bertujuan untuk memberikan sarapan pagi buat si Vermilio. Namun pas dia lihat sarapannya tinggal setengah karena setengah lagi udah dimakan sama makhluk itu. Vermilio kagak masalah, dia bisa menghabiskan semuanya. Tapi dia punya pertanyaan, dia disuruh ngasih makan sama siapa. Tapi itu makhluk kagak menjawabnya, dia fokus ke makanan. Dia ngasih tahu kalau kepala desa lah yang memberinya makan. Vermilio berpikir kalau ada kepala desa otomatis ada desanya di sana. Ditunjukinlah tempatnya yang ternyata cuma ada beberapa rumah doang di situ, kagak ada kehidupan lain selain desa tersebut. Vermilio merasa kalau bukan keberadaan di sana kagak membuat makhluk yang lainnya merasa takut. Tak lama kemudian burung yang kemarin datang lagi yang langsung memeluk si Vermilio macam itu. Ketika Vermilio nyaman dengan bulu-bulunya, burung itu ngomong kalau si Vermilio bau nenek-nenek. Lantas dia langsung lemas seperti itu. Dia ke situ cuma mau ngasih tahu kalau si Helak lagi bikin perahu. Si Vermilio cepat-cepat ke tempat si Helak berada karena dia tahu sendiri kalau Helak bisa melakukan apa aja. Dengan cekatan siapa tahu dia juga udah tahu arah buat pulangnya. Terlihat di situ si Helak sedang fokus mengeluarkan kekuatannya. Nampak besar banget kekuatannya tersebut. Sampai nebang aja kena anginnya doang, pohonnya langsung tumbang.
Namun kampak yang dia pegang juga jadi remuk. Vermilio udah senang kalau dia kagak bakalan jadi bikin perahu hari ini. Bukan Helek namanya kalau kagak ada cara lain. Dia terbang menggunakan tangan. Kali ini yang membuat si Vermilio kena mental yang ujungnya mereka berdua ketahuan sama si Helek kalau lagi memantaunya. Vermilio langsung saja menanyakan apakah dia tahu arah buat pulangnya. Helek belum tahu, cuma dia setidaknya bikin kepalanya terlebih dahulu. Seketika Vermilio kagak semangat, Helek menyuruh buat kagak menyerah. Lagian mereka baru 2 hari juga tinggal di situ. Helek pasti bisa kembali ke dunia iblis. Tak lama Vermilio merasakan ada sesuatu. Dia berlari ke sebuah pantai. Nah, di sana banyak keruntuhan gitu, seperti sudah terjadi peperangan. Helek yakin kalau tempat itu dulunya damai. Nanya ke sebuah burung juga, dia kagak tahu asal usul tempat itu. Sampai akhirnya kapalnya pun udah jadi, tapi sederhana banget. Ketika mereka lagi ngobrol, ada makhluk lain muncul. Yang nampak dia marah dengan keberadaan si Helek dan Vermilio yang melakukan hal-hal di pulau itu semaunya. Mereka disuruh ikut sama makhluk tersebut. Nah, inilah akhir dari episode 3-5. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.